Halo, selamat datang. Selamat menikmati konten ini, jangan lupa berlangganan dan nyalakan notifikasi. Andrew Miller terbangun pada hari Selasa itu, sama seperti hari-hari lainnya selama 15 tahun terakhir. Victoria ada di sampingnya, tertidur lelap, rambutnya terurai di atas bantal. Sejenak ia memandangi istrinya, sebuah ritual yang dilakukannya setiap pagi, merasakan gelombang syukur karena memiliki keluarga yang begitu utuh. Mereka telah membangun kehidupan yang mapan bersama. Andrew bekerja sebagai konsultan keuangan. Victoria seorang arsitek. Mereka dikaruniai dua putri yang cantik. Sophie yang berusia 12 tahun, cerdas dan gigih seperti ibunya, dan Emma yang berusia 9 tahun, manis dan penyayang seperti dirinya. Sebuah rumah yang nyaman di pinggir kota, 2 kali liburan keluarga setiap tahun, dan makan malam hari Minggu bersama mertua. Minggu sebelumnya, mereka baru saja merayakan ulang tahun Sophie. Victoria, seperti biasa, telah mengatur semuanya dengan sempurna. Dekorasi, kue, hingga hadiah untuk teman-teman Sophie. Andrew teringat senyum Victoria saat Sophie berterima kasih karena memiliki orang tua terbaik di dunia. Kita benar-benar tim yang luar biasa, bisik Victoria di telinganya malam itu saat mereka membersihkan dapur setelah pesta usai. Victoria terbangun dan tersenyum padanya. Selamat pagi, sayang. Pagi. Tidurmu nyenyak? Aku selalu tidur nyenyak di sampingmu, jawab Victoria, mengecup bibirnya sekilas. Itu benar. Keintiman mereka masih terjaga. Mereka masih membicarakan segalanya, masih tertawa bersama melihat tingkah pola putri-putri mereka. Andrew menganggap dirinya pria yang beruntung. Setelah 15 tahun menikah, ia masih merasa jatuh cinta pada istrinya. Saat sarapan, Victoria bercerita tentang proyek baru di kantornya, sebuah pusat perbelanjaan yang sedang ia rancang, yang terbesar dalam kariernya. Andrew mendengarkan dengan saksama, seperti biasa, memberikan saran dan dorongan. Kau pasti akan berhasil, seperti biasa, katanya, sambil menggenggam tangan Victoria di seberang meja. Sophie dan Emma turun untuk sarapan, memenuhi dapur dengan celoteh tentang sekolah dan teman-teman. Victoria membantu Emma mengerjakan PR yang terlupa, sementara Andrew memeriksa tas ransel Sophie. Itu adalah pagi yang normal bagi keluarga yang normal. Sebelum berangkat kerja, Andrew mencium Victoria di depan pintu, seperti yang dilakukannya setiap hari. Aku mencintaimu, kata Victoria, seperti yang selalu ia katakan. Aku juga mencintaimu, jawab Andrew, seperti yang selalu ia jawab. Namun segalanya berubah ketika ia kembali ke rumah menjelang siang untuk mengambil beberapa dokumen yang tertinggal. Victoria sedang berada di dapur untuk membuat kopi, meninggalkan ponselnya di meja kerja. Saat itulah ponsel itu bergetar. Layarnya menyala, menampilkan sebuah pesan yang seketika meruntuhkan dunia Andrew. Tidak sabar bertemu denganmu malam ini, cintaku. B. Andrew mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Ia membaca ulang pesan itu 3 kali, berharap salah lihat. Kata-kata itu tetap sama. Cintaku. Pikiran pertamanya adalah ini sebuah kesalahan. Seseorang salah kirim nomor. Tetapi nama Victoria tertera jelas di bagian atas percakapan. Jantungnya berdebar kencang. 15 tahun pernikahan. 2 orang putri, seluruh hidup yang dibangun bersama. Dan kini ada sebuah pesan yang menunjukkan istrinya memiliki pria lain. Ia membuka percakapan itu dan melihat puluhan pesan yang dipertukarkan antara Victoria dan B. Pesan-pesan intim, penuh kerinduan dan rencana rahasia. Aku merindukanmu. Tidak sabar berada dalam pelukanmu. Aku mencintaimu. Andrew merasa mual. Tangannya bergetar hebat saat membaca pesan-pesan itu. Ada percakapan tentang pertemuan di hotel, tentang kebohongan yang Victoria katakan untuk bisa keluar rumah, tentang betapa mereka saling mencintai. Wanita yang 2 jam lalu menciumnya di depan pintu dan mengatakan cinta, ternyata telah berbalas pesan cinta dengan pria lain selama berbulan-bulan. Ketika Victoria kembali dengan 2 cangkir kopi, Andrew sudah duduk di kursinya, dengan ponsel di tangan.
Aku lupa ponselku, kata Victoria riang, menyodorkan secangkir kopi. Untung kau kembali. Aku ingin menunjukkan beberapa sketsa proyek baru. Ucapannya terhenti saat melihat ekspresi wajah Andrew dan ponsel di tangannya. Wajah Victoria mendadak pucat pasi. Cangkir kopi itu terlepas dari tangannya dan pecah berkeping-keping di lantai, menumpahkan cairan panas kemana-mana. Andrew, aku bisa jelaskan. Jelaskan? Suaranya terdengar aneh, seolah datang dari kejauhan. Jelaskan pesan-pesan cinta ini kepada pria lain? Jelaskan kenapa kau berencana bertemu kekasihmu malam ini? Victoria mulai gemetar. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Bukan? Andrew berdiri dengan kasar. Lalu jelaskan padaku apa ini sebenarnya. Jelaskan siapa B ini yang memanggilmu cintaku, dan yang kau bilang kau cintai. Victoria membuka dan menutup mulutnya beberapa kali, tak mampu merangkai kata. 15 tahun, Victoria. 15 tahun pernikahan, 2 anak perempuan, sebuah keluarga, dan kau berselingkuh di belakangku? Andrew, tolong, biarkan aku menjelaskan. Menjelaskan apa? Bahwa engkau menjalani kehidupan ganda? Bahwa engkau membohongiku setiap hari? Bahwa saat kau menciumku di pagi hari dan bilang kau mencintaiku, semua itu hanyalah kata-kata kosong? Victoria mulai menangis. Aku sungguh mencintaimu, Andrew. Aku mencintai keluarga kita. Bohong! Teriaknya untuk pertama kali dalam 15 tahun hubungan mereka. Kau tidak akan berselingkuh dari orang yang kau cintai. Kau tidak akan membohongi orang yang kau cintai. Kau tidak merencanakan pertemuan rahasia jika kau mencintai keluargamu. Aku jatuh cinta, bisiknya di sela isak tangis. Kau jatuh cinta. Andrew mengulangi kata-kata itu seolah itu adalah racun. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Sophie dan Emma? Keluarga yang kita bangun bersama tidak ada artinya bagimu. Sangat berarti. Itulah sebabnya aku mencoba menyembunyikannya, agar tidak menghancurkan keluarga kita. Tidak menghancurkan? Andrew tertawa getir. Victoria, kau sudah menghancurkannya. Saat kau memutuskan untuk berselingkuh dengan pria lain, kau telah menghancurkan keluarga kita. Victoria mencoba mendekat, tetapi Andrew melangkah mundur. Sudah berapa lama? Andrew, sudah berapa lama kau mengkhianatiku, Victoria? 6 bulan. Akunya pelan. 6 bulan. Andrew merasa seolah perutnya baru saja ditinju. 6 bulan kau bangun di sampingku, minum kopi bersamaku, makan malam dengan putri-putri kita, menciumku, mengatakan kau mencintaiku, dan kau sedang berbohong. 6 bulan kau pergi dari rumah dengan alasan bekerja atau bertemu teman, padahal kau pergi untuk bertemu kekasihmu. Aku tidak ingin ini terjadi. Tapi ini terjadi, dan kau memilih untuk terus melakukannya. Kau memilih berbohong setiap hari selama 6 bulan. Kau memilih menjalani kehidupan ganda daripada jujur padaku. Andrew mulai mondar-mandir di dapur, mencoba memproses apa yang baru saja ia temukan. 6 bulan, Victoria. Kau tahu apa yang terjadi selama 6 bulan itu? Gigi pertama Emma tanggal, dan kita merayakannya bersama. Sophie memenangkan kompetisi matematika di sekolah. Kita pergi makan malam untuk merayakan 14,5 tahun pernikahan kita. Kita bercinta minggu lalu, dan kau mendesahkan namaku seolah kau benar-benar merasakannya. Victoria menangis dalam diam. Semua kenangan itu sekarang ternoda, karena saat aku menjalani momen-momen itu dengan berpikir keluarga kita bahagia, kau sedang berpura-pura. Aku tidak berpura-pura dengan anak-anak, tapi kau berpura-pura denganku. Kau berpura-pura menjadi istriku. Saat itu, Sophie muncul di ambang pintu dapur. Sekolah dipulangkan lebih awal karena ada masalah pipa air. Ayah? Kenapa ayah berteriak? Kenapa ada kopi di lantai? Andrew menatap putrinya dan merasakan hatinya hancur berkeping-keping.
Bagaimana cara menjelaskan bahwa keluarganya akan berakhir? Victoria dengan cepat mencoba menenangkan diri. Kami tidak bertengkar, sayang. Ibu tidak sengaja menumpahkan kopi. Tapi tadi ayah berteriak, desak Sophie, menatap keduanya dengan curiga. Sophie, kata Andrew lembut, bisakah kau pergi ke kamarmu? Ayah dan ibu perlu bicara tentang urusan orang dewasa. Apa semuanya baik-baik saja? Semuanya akan baik-baik saja, bohongnya, mencoba melindungi putrinya. Setelah Sophie pergi, Victoria mencoba lagi. Andrew, kita bisa melewati ini. Aku akan putus dengan Brandon hari ini. Kita bisa pergi terapi, memulai dari awal. Brandon? Andrew merasakan tusukan lain. Brandon yang kau sebutkan bulan lalu? Rekan kerja yang membantumu dalam proyek itu? Victoria menunduk. Kau membawa kekasihmu ke dalam hidup kita. Kau membicarakannya padaku seolah dia hanya rekan kerja. Kau membuatku menyapanya saat kita bertemu dengannya di restoran minggu lalu. Andrew, itu hanya sebuah pelarian. Tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang kita miliki. Pelarian selama 6 bulan? 6 bulan kebohongan, pertemuan rahasia, ucapan aku cinta padamu pada pria lain? Itu bukan pelarian, Victoria. Itu pilihan. Kau memilih dia daripada aku setiap hari selama 6 bulan. Aku memilihmu. Itulah sebabnya aku menyembunyikannya. Kau tidak memilih apa-apa. Kau ingin memiliki keduanya. Kau menginginkan stabilitas keluarga dan gairah perselingkuhan. Tapi hidup tidak seperti itu. Kau tidak bisa memiliki keduanya. Andrew pergi ke kamar tidur dan mulai menarik pakaian Victoria dari lemari. Apa yang kau lakukan? Victoria mengikutinya, putus asa. Mengemasi barang-barangmu. Andrew, hentikan. Mari kita bicara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Victoria. Kau telah membuat pilihanmu. Sekarang aku membuat pilihanku. Pilihan apa? Aku tidak memilihmu. Aku memilih keluarga kita. 6 bulan terlambat, Andrew terus mengemasi pakaian. Kau punya waktu 1 jam untuk menyelesaikan pengepakan barang-barangmu dan pergi dari rumah ini. Kau tidak bisa mengusirku dari rumahku sendiri. Aku bisa. Rumah ini milik keluarga kita, dan kau berhenti menjadi bagian dari keluarga ini saat kau mulai membohonginya. Victoria panik. Lalu anak-anak, mereka putriku. Dan mereka akan tetap begitu. Kau bisa bertemu mereka kapanpun kau mau, tapi mereka akan tinggal bersamaku. Andrew, kumohon. Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Victoria? Bukan hanya pengkhianatannya, tapi mengetahui bahwa kau mampu berbohong terang-terangan di depan wajahku selama 6 bulan. Mengetahui bahwa saat kau bilang kau mencintaiku, kau mungkin sedang memikirkan pria lain. Mengetahui bahwa saat aku merencanakan masa depan kita, kau sedang merencanakan pertemuan rahasia. Victoria duduk di tempat tidur dan menangis tak terkendali. Aku membuat kesalahan besar, tapi keluarga kita lebih berharga dari ini. Keluarga kita akan berharga jika engkau memikirkannya sebelum berselingkuh. Andrew, anak-anak butuh ibu mereka. Anak-anak butuh seorang ibu yang memberi contoh kejujuran dan kesetiaan, bukan seseorang yang membohongi keluarganya sendiri. Kau menghancurkan hidup putri-putrimu karena gengsi. Aku yang menghancurkan? Andrew berbalik menatapnya, matanya penuh amarah. Aku baru tahu tentang perselingkuhan ini 1 jam yang lalu. Kau sudah berselingkuh selama 6 bulan. Siapa yang menghancurkan hidup putri-putri kita? Victoria tidak bisa menjawab. Andrew selesai mengemas 1 koper dan menyerahkannya. Waktumu sekarang 40 menit. Dia turun untuk berbicara dengan anak-anak. Sophie dan Emma berada di ruang keluarga, jelas menyadari ada sesuatu yang serius sedang terjadi. Anak-anak, kita perlu bicara tentang sesuatu yang penting. Apa ibu akan pergi? Tanya Sophie langsung. Andrew terkejut dengan intuisi putrinya. Ya. Emma mulai menangis bahkan sebelum mengerti sepenuhnya. Aku tidak mau ibu pergi.
Aku tahu, Emma. Ayah juga tidak mau, tapi terkadang orang dewasa melakukan hal-hal yang mengubah segalanya. Apa yang ibu lakukan? Tanya Sophie. Andrew menarik napas dalam-dalam. Bagaimana menjelaskan pengkhianatan kepada anak berusia 12 tahun? Ibu jatuh cinta pada orang lain. Tapi ibu kan sudah cinta sama ayah, kata Emma, bingung. Dulu begitu Emma, tapi sekarang dia juga menyukai orang lain. Sophie langsung mengerti. Ibu punya pacar lain? Ya, itu salah, kata Sophie, dengan kesederhanaan anak-anak yang brutal. Memang salah ya. Emma menangis semakin keras. Tapi aku ingin kalian tetap bersama. Andrew memeluk kedua putrinya. Aku tahu ini berat, tapi kalian akan tetap punya ibu dan ayah. Kita hanya akan tinggal di rumah yang berbeda sekarang. Kenapa ibu memilih pria lain? Tanya Emma di sela tangisnya. Ayah tidak tahu, sayang. Terkadang orang membuat pilihan yang tidak kita mengerti. 1 jam kemudian, Victoria turun dengan 2 koper. Dia telah menangis begitu banyak hingga matanya nyaris tidak bisa terbuka. Andrew, apakah ini benar-benar keputusan finalmu? Ya. Victoria berlutut di depan anak-anak. Ibu sangat mencintai kalian berdua. Itu tidak akan pernah berubah. Lalu kenapa ibu pergi? Tanya Emma. Karena ibu melakukan sesuatu yang sangat buruk yang menyakiti ayah. Ibu kan bisa minta maaf, saran Emma, dengan kepolosan anak 9 tahun. Ibu sudah melakukannya, sayang, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Sophie berdiri. Ibu, apa ibu lebih mencintai pria itu daripada kami? Tidak, ibu lebih mencintai kalian dari apapun di dunia ini. Lalu kenapa ibu memilih dia? Victoria tidak tahu harus menjawab apa. Dia mencium kedua putrinya dan berjalan menuju pintu. Bolehkah aku menjemput mereka di akhir pekan? Boleh, jawab Andrew. Victoria meninggalkan rumah membawa koper-kopernya tanpa menoleh ke belakang. Malam itu adalah pertama kalinya dalam 15 tahun Andrew tidur sendirian di ranjang pernikahan mereka. Sophie datang ke kamarnya 2 kali, bertanya apakah dia baik-baik saja. Emma mengalami mimpi buruk dan terbangun sambil menangis, memanggil ibunya. Hari-hari berikutnya adalah yang terberat dalam hidup Andrew. Dia harus belajar menjadi ayah dan ibu sekaligus, mengurus rumah, pekerjaan, dan kebutuhan emosional putri-putrinya. Victoria menelepon setiap hari, tetapi percakapan mereka tegang dan singkat. Dia bilang sudah putus dengan Brandon dan ingin kembali ke rumah. Tidak sesederhana itu, Victoria, jawab Andrew selalu. Tapi aku sudah mengakhirinya. Aku tidak berhubungan dengan siapapun lagi. Dan apakah itu menghapus 6 bulan kebohongan? Apakah itu membuatku bisa mempercayaimu lagi? Victoria tidak pernah punya jawaban untuk pertanyaan itu. 2 minggu kemudian, Victoria datang menjemput anak-anak untuk akhir pekan pertama mereka di tempat barunya. Sebuah apartemen kecil yang ia sewa di dekat pusat kota. Bagaimana kabarmu? Tanyanya di depan pintu. Belajar menjalani hidup yang tidak aku pilih, jawab Andrew jujur. Andrew, aku sudah putus dengan Brandon. Tidak ada orang lain dalam hidupku. Bisakah kita mencoba lagi? Victoria, bagaimana aku bisa percaya tidak akan ada Brandon yang lain? Bagaimana aku bisa percaya setiap kata yang kau ucapkan? Dia tidak bisa menjawab. Bulan-bulan berikutnya membentuk rutinitas baru. Andrew mengajukan gugatan cerai dan mendapatkan hak asuh anak-anak. Victoria tidak menentangnya, tahu akan sulit menjelaskan perselingkuhan di pengadilan. Sophie beradaptasi dengan relatif baik, menunjukkan kedewasaan yang mengesankan untuk anak berusia 12 tahun. Dia membantu ayahnya mengurus Emma dan tidak pernah mengeluh tentang rutinitas baru mereka. Emma butuh waktu lebih lama untuk menerima bahwa orang tuanya tidak akan pernah kembali bersama. Selama berbulan-bulan, dia bertanya kapan ibu akan pulang. Terkadang orang membuat pilihan yang tidak bisa dibatalkan, Emma. Andrew menjelaskan dengan sabar. Dan ketika itu terjadi, kita harus belajar hidup dengan konsekuensinya.
Tapi ayah tidak akan memaafkan ibu. Memaafkan adalah satu hal, Emma. Mempercayai adalah hal lain. Ayah bisa memaafkan ibumu, tapi ayah tidak bisa mempercayainya lagi. Dan tanpa kepercayaan, tidak akan ada pernikahan. Victoria beberapa kali mencoba meyakinkan Andrew untuk mempertimbangkan kembali, tetapi dia selalu menolak. 6 bulan kebohongan telah menghancurkan 15 tahun kepercayaan. Setahun setelah penemuan itu, Victoria berkencan dengan pria lain. Andrew mengetahuinya dari Sophie, yang dengan santai menyebutkan teman ibunya. Andrew kemudian menyadari bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Victoria tidak berselingkuh karena tidak bahagia dalam pernikahan. Dia berselingkuh karena memang begitulah dirinya. Seseorang yang mampu mempertahankan hubungan paralel, mampu membohongi orang-orang terpenting dalam hidupnya. 2 tahun kemudian, Andrew sedang membangun kembali hidupnya. Anak-anak telah beradaptasi dengan realitas baru. Sophie, yang kini berusia 14 tahun, memahami sepenuhnya alasan perceraian itu. Emma, sekarang 11 tahun, masih merindukan keluarga yang utuh, tetapi telah berhenti berfantasi tentang rekonsiliasi. Andrew belajar pelajaran berharga tentang kepercayaan, kejujuran, dan nilai-nilai keluarga. Dia menemukan bahwa memulai kembali adalah mungkin, bahwa menjadi bahagia lagi adalah sebuah keniscayaan, tetapi beberapa luka meninggalkan bekas luka yang permanen. Pengkhianatan itu tidak hanya menghancurkan pernikahan, tetapi juga menghancurkan kepolosan anak-anaknya, kepercayaan mereka pada institusi pernikahan, keyakinan bahwa cinta saja cukup untuk menjaga sebuah keluarga tetap utuh. Tetapi itu juga mengajarinya bahwa memiliki prinsip lebih berharga daripada menjaga penampilan. Bahwa lebih baik membesarkan anak-anak di rumah yang jujur, meskipun itu adalah rumah yang retak, daripada di rumah yang dibangun di atas kebohongan. Victoria tetap menjadi seorang ibu pada kunjungan akhir pekan, tetapi Andrew tidak pernah lagi ingin tahu detail hidupnya. Dia telah membuat pilihannya dan sekarang hidup dengan konsekuensinya. Kisah Andrew menunjukkan bahwa menemukan pengkhianatan adalah hal yang menghancurkan, tetapi reaksi terhadap penemuan itulah yang menentukan masa depan semua orang yang terlibat. Dia memilih kejujuran di atas kenyamanan, martabat di atas kedamaian palsu. Beberapa orang bisa memaafkan pengkhianatan dan membangun kembali pernikahan, tetapi Andrew belajar bahwa baginya, kepercayaan tidak dapat ditawar. Sekali rusak untuk waktu yang begitu lama, itu tidak dapat dibangun kembali. Kisahnya mengajarinya bahwa terkadang cinta saja tidak cukup, bahwa rasa saling menghormati, kejujuran dan kesetiaan adalah hal yang mutlak, dan ketika elemen-elemen itu rusak, terkadang satu-satunya pilihan yang bermartabat adalah memulai dari awal, meskipun itu menyakitkan. Pada akhirnya, Andrew tidak menyesali keputusannya. Dia telah melindungi martabatnya dan mengajari putri-putrinya bahwa tindakan tidak jujur memiliki konsekuensi. Dia telah menunjukkan bahwa ada beberapa batasan yang tidak bisa dilanggar tanpa membayar harganya. Hidup terus berjalan, berbeda dari yang direncanakan, tetapi didasarkan pada kebenaran. Dan itu, Andrew temukan, lebih berharga daripada ilusi kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan kanal ini dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.